dengan kita di PCT Farmasi Career Talk. Sebelumnya nih, di depan aku udah ada anggota PSN cantik-cantik yang kalian tahu ya. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Rahma dari angkatan 2023. Halo, aku Feni dari angkatan 2023. Halo, aku Fitri dari angkatan 2023. Dan aku Naira dari angkatan 2023 juga. Nah, mungkin setelah perkenalan kita kira-kira kita bawain tema apa nih ya? Iya, pasti pada penasaran nih ya. Sini deh aku kasih tahu, podcast kali ini tuh temanya bakal sedikit berbeda dari podcast sebelumnya. Kalau PCT sebelumnya kan membawakan satu topik dan juga membawa suatu narasumber. Nah, PCT yang kali ini kita bakal lebih banyak dan lebih berfokus ke menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar farmasi yang kalian tanyakan. Nah, kita mulai aja kali ya dari pertanyaan pertama. Oke, aku bacain kali ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari J. Wah, namanya singkat banget ya, misterius nih kayak namanya. Di sini pertanyaannya, matkul apa yang paling stressful buat kalian? Kira-kira apa nih? Oke, aku boleh jawab dulu ya. Oke, boleh. Menurut aku mungkin matkul yang paling stressful itu kimia organik sih. Itu karena yang menyangkut senyawa-senyawa gitu, menurut aku itu lumayan stres. Kalau menurut kalian apa nih? Betul banget ya, setuju banget kan. Kayak kompleks banget hafalannya, terus senyawa-senyawanya, reaksinya. Wah, kalau dari kamu? Kalau aku sih ya, menurut aku tuh juga sama. Pasti yang ada kimia-kimianya, sama satu lagi tuh farmakologi. Itu juga tuh banyak banget kan hafalannya tentang reseptor dan lain-lainnya gitu. Ya, betul banget. Sebenarnya semua matkul di farmasi pasti bikin stressful sih menurut Iya. aku. Cuma itu yang palingnya gitu. Iya, betul. Oke, kita next aja kali ya ke pertanyaan kedua. Boleh. Ada pertanyaan dari Ena makan nasi. Wah, Wah, ini mah Ena berarti iya. juga ya. Suka makan nasi Iya, ya? kalau nggak makan nasi nggak afdol gitu ya rasanya. Gitu. Ini kita pertanyaannya, sesusah apakah menghafal semua materi yang harus dipelajari katanya? Boleh nih jawab. Dari aku dulu kali ya, menurut aku tuh nggak susah, cuma terkadang ada rasa malas. Ya mungkin kalau misalkan kita konsisten, mungkin juga kita bisa mudah menghafalnya juga ya. Menurut kalian? Ya, aku juga setuju sih sama Rahma nih. Kayak kalau misalnya udah terbiasa ngehafal sebenarnya bisa mudah-mudah aja sih sebenarnya. Jadi semua tergantung niat ya. Ya, Kalau iya. emang kita ada niat Wah. untuk menghafal, pasti kita bisa ngafal. Gitu. Betul, setuju juga. Mungkin di next ya, pertanyaan selanjutnya dari Nazmi nih. Praktikum paling menyenangkan yang pernah dikerjain tuh apa sih? Nah, siapa dulu nih yang mau? Mungkin dari aku boleh nggak? Boleh. Menurut aku praktikum yang mungkin paling menyenangkan tuh farmakognosi, karena untuk penghafalannya juga nggak terlalu sulit, perhitungannya juga nggak terlalu berat. Kalau dari kalian? Setuju banget sih sama Febri. Kayak farmakognosi kayak nggak boring aja, kayak herbalis banget ya. Iya. Betul. Seru deh pokoknya. Kalau dari aku nih ya, kalau aku sendiri tuh suka banget sama farmakologi. Kenapa tuh? Ya, karena kan kita di situ bisa berinteraksi sama hewan-hewan lucu, juga gitu. sih. Kayak mencit, tikus, sama kelinci tuh lucu banget loh kelincinya. Iya benar, aku pendapat juga sih sama kalian semua. Farmakognosi sama farmakologi itu lumayan lah ya dibanding praktikum lainnya yang sangat-sangat menyita waktu juga gitu ya. Oke, kita next aja kali ya. Boleh. Ada pertanyaan dari Kylie nih, katanya Kylie Jenner kah? Jadi katanya bagaimana menjalin hubungan baik dengan sesama mahasiswa yang memiliki latar belakang dan keahlian berbeda. Oke, kira-kira siapa yang jawab dulu? Mungkin apa ya? Boleh. Menurut aku mungkin dengan mengikuti organisasi atau kepanitiaan di luar fakultas ini dapat menjalin pertemanan yang baik dengan mahasiswa-mahasiswa dari latar belakang dan keahlian yang lain. Jadi nggak melulu teman-temannya tuh di dalam fakultas gitu.
Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku sih bener ya sih ya kata Fibri, kita dari organisasi dan lain sebagainya. Selain itu juga ya, dengan kita juga bisa berhubungan baik dengan orang tuh pakai cara yang paling simple ya menurut aku. Tapi banyak banget nih dilupain sama orang, yaitu dengan cara menghargai sesama. Karena kan kalau kita ngehargain orang, pasti juga orang itu juga akan merasa tersanjung gitu, dan juga bakal ngehargain kita balik. Jadi hubungan kita pun pasti bakal baik. Setuju banget, Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reva nih, katanya, halo Kak, izin bertanya untuk kakak-kakak sendiri, itu ketika keterima di Fakultas Farmasi ada kendala terkait in or outside gak? Kayak semisal dari pelajarannya, terus pergaulannya, terus juga pertama kali shock enggak mulai belajar matkulnya gitu. Boleh aku jawab dulu kali ya? Boleh. Kalau dari aku sih, waktu awal-awal tuh shock banget pasti ya, karena kan mulai dari jadwal, semuanya tuh beda banget dari waktu masa kita sekolah gitu. Jadi kayak matkulnya tuh lebih kompleks, terus juga kayak apa ya, waktu aku masuk pertama kali tuh rasanya tuh kepalaku tuh kayak banyak banget informasi yang masuk gitu. Yang benar-benar harus diterima ya. Iya gitu, jadi kayak makin penuh gitu kayak rasanya. Tapi ya semakin lama dijalani juga semakin terbiasa gitu. Jadi Kayak mungkin aku izin jawab juga kali ya. Setuju sama Naira, pasti shock banget. Menurut aku pasti rata-rata mahasiswa farmasi yang pertama kali masuk bener-bener shock, ditambah kayak matkulnya yang mungkin emang di luar ekspektasi, terus kayak ya jadwalnya, karena kan kalau misalnya di sekolah tuh jadwalnya udah tersusun rapi gitu ya. Kalau di kuliah itu jadwalnya sering kayak pindah-pindah gitu, schedule. betul. Jadi itu membuat kita kayak susah juga ngatur time manajemennya, karena kayak harus pintar-pintar cari waktu aja gitu. Terus mungkin shock juga praktikum kali ya. Iya. Apa-apa kita harus pretest dulu, terus nanti ada post test, ditambah ngerjain labsem. Ini tuh pasti bener-bener kayak shock sih waktu awal-awal. Tapi ya bener juga, semakin lama semakin dijalani ya pasti berjalan dengan sendirinya, dan kita ternyata bisa gitu melewati itu semua. semua yang pasti tergantung dengan masa beradaptasi kita juga ya. Betul banget. Mungkin boleh next ke pertanyaan selanjutnya nih ya, dari Syakila. Menurut kalian farmasi itu belajar apa aja sih yang nggak banyak orang tahu mungkin? Ya, Kira-kira siapa tuh? yang mau menjawab? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ternyata di farmasi itu kita nggak belajar obat buat manusia aja. Ternyata kita belajar juga obat kayak veterinary drug yang buat hewan. Nah, aku baru tahu jujur sih di semester 3 ini. Mungkin dari yang lain kira-kira apa tuh? Mungkin ada belajar statistik sama manajemen juga mungkin yang orang betul. di luar farmasi tuh nggak banyak tahu, yang nggak banyak yang tahu. Karena kan kebanyakan tahu pasti kita belajar tentang obat kimia terus. udah gitu aja. Tapi sebenarnya itu enggak, kita belajar berbagai macam ya. Semuanya kita pelajari. Iya, benar banget. Oke, kita next aja kali ya. Di sini ada pertanyaan dari Lura Kenny, Wisnot, dan Tiranita Sehrianti. Waduh, panjang Gabung banget. aja ya. Banyak banget nih. Mirip-mirip juga Mirip-mirip. nih. Iya. Betul. Katanya yang pertama nih pertanyaannya, suka duka menjadi anak farmasi. Nah, apa tuh kira-kira? Mulai kali ya, dari aku mungkin banyak dukanya kali ya. Bener banget sih, Iya. Iya, capek, lelah. Mungkin kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan ikhlas, terus enjoy, pasti seru juga kok. Ada juga kok sukanya gitu. Iya. Iya, betul banget. Terus kalau menurut aku sih dari sukanya dulu ya. Kalau menurut aku sukanya tuh kerasa banget, suka dukanya tuh kerasa banget apalagi di semester 3 ini. Biasanya tuh aku kerasa sukanya kalau misalnya udah nyelesain UTS atau UAS nih, yang bikin hati aku tuh jadi tenang banget tanpa beban gitu loh. Dan kalau dukanya pasti karena setiap harinya dihantam tugas, laprak dan proyek sana sini, dan itu bikin bener-bener stres juga gitu ya. Tuh. Bener banget. Semuanya tergantung mindset kita gitu Iya. kan. Tuh.
kita lanjut kali ya dari pertanyaan dari kucing lucu dikirimkan Allah. Keren banget nih kucingnya. Keren banget ya. Saya bisa ngetik juga. Ada 3 pertanyaan nih, Kayaknya kakak-kakak. penasaran Kayaknya- banget ya. Iya, penasaran Sampai banget. nanya 3 pertanyaan Iya, kayak banyak banget gini. nih. Yang pertama katanya nanti lulus jadi kang obat. Wah, Atau- atau ada prospek kerja lainnya nih. Oke, mungkin aku izin jawab kali ya. Tentu enggak dong, enggak harus selalu berhubungan sama obat kok. Masih banyak prospek kerja lainnya yang pastinya tetap menjamin kita nih. Contohnya, farmasi itu bisa kerja juga di industri kosmetik, industri makanan dan minuman, manajemen produk atau pemasaran. Bahkan nih, bisa juga kita kerja di ilmu forensik melalui analisis bahan kimia gitu. Jadi benar-benar luas banget kok guys prospek kerja dari farmasi itu. Betul, jadi nggak semua tuh obat mulu Iya, enggak gitu. Betul. Mungkin dilanjut kali ya. Iya, boleh. Menurut kalian tuh fun fact tentang farmasi itu apa sih? Menurut aku, fun fact-nya ternyata farmasi itu nggak harus jadi apoteker, guys. Betul banget. Kalau menurut aku, fun fact yang paling sering diketahui nih oleh banyak orang, mungkin di farmasi itu mahasiswanya mayoritas perempuan ya. Iya, Betul. betul. Mahasiswa Kaum hawa gitu. Buktinya Iya. juga bisa dihitung jari Tapi iya sebenarnya, sih. tapi bukan berarti nggak ada ya. Iya, Tetap berarti nggak ada kok. levelnya. Gitu, ada juga. Oke, kita next ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, alasan masuk farmasi nih. Apa kira-kira? Mungkin boleh dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih karena aku sendiri tuh tertarik banget sama dunia kesehatan. Udah gitu aku pengen banget tuh untuk memajukan dan mengembangkan kesehatan di Indonesia. Karena dari yang aku lihat Indonesia nih punya banyak banget potensi yang bisa dikembangin dari segi bidang kesehatan terutama ya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih sebenarnya alasannya karena orang tua aku tuh pengen punya anak yang kerja di bidang kesehatan. Dan tapi orang tua aku tuh nggak ngebolehin kalau aku kerja di rumah sakit. Nah makanya mereka cari tuh pekerjaan apa yang kerja di bidang kesehatan tapi nggak harus di rumah sakit. Ternyata farmasi. Jadi aku disuruh masuk farmasi. Awalnya emang karena disuruh orang tua, tapi lama-kelamaan emang menjadi minat aku juga gitu. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ren. Sekaligus pertanyaan terakhir yang akan kita jawab nih teman-teman. Apa ya perbedaan antara farmasi klinis dan farmasi industri? Aku masih bingung banget nih. Mungkin dari aku sendiri ya, aku masih semester 3, mungkin belum masuk mata kuliah tersebut. Mungkin yang aku tahu, klinis itu kan lebih kepada pelayanan kesehatan masyarakat gitu kan, kayak kerja di rumah sakit, klinik, apotek. Sementara kalau misalkan industri, kan kita tahu ya industri berarti kerjanya di industri, kayak contohnya QC yang menguji kualitas dari suatu produk yang diproduksi oleh industri. Iya. Ditambah mungkin kalau dari aku, kalau kita kerja di farmasi klinis tuh kita harus punya ilmu komunikasi yang bagus. Sedangkan kalau di industri kayaknya kita harus matengin di skillnya gitu mungkin ya. Ini pertanyaan sebenarnya ini ada ketinggalan nih Ada pertanyaannya. lagi. Iya. Apa tuh? Ini pertanyaan bonus ya, kita anggap pertanyaan Boleh. bonus dari John Jayo. Nih John Jayo Saudaranya. ini saudara John Jungkook kan? Dari BTS nih enggak? Emang kalau farmasi suka memelihara hewan buat dijadiin bahan eksperimen ya? Wah, ayo siapa ini? Siapa tuh yang mau jawab? Aku ya. Boleh. Karena tadi kan aku bilang aku suka banget nih sama Iya. farmakologi nih. Sebenarnya tuh enggak juga, enggak. Karena aku sendiri di rumah pun enggak melihara hewan, cuman mungkin lebih di apa ya, bisa dibilang merawat hewan ujinya, karena kan itu yang namanya etika juga kan ya. Masa kita memakai mereka tapi kita enggak merawat, enggak menjaga gitu. Dan hewan ini pun udah disediain dari kampus sendiri. Jadi kita tuh tinggal ngasih makan, minum, sama bersihin kandangnya aja gitu. Betul banget. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di podcast kali ini. Tapi tenang aja teman-teman, buat kalian yang masih ingin bertanya-tanya, boleh banget hubungi IG Himafar, yaitu himafar.fkupnvj ya.
Nah, betul tuh. Semoga aja jawaban yang tadi kita sudah berikan dapat membantu untuk mengurangi rasa penasaran kalian nih tentang farmasi. Segitu dulu aja podcast yang bisa kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika ada pertanyaan yang terlewat atau mungkin jawaban dari kami kurang memuaskan. Sampai jumpa lagi teman-teman.